Perkenalkan, nama saya Grace Priscilla Zaluku. Saya dari kelas 12 MIPA 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul korosi. Pertama-tama, kita akan masuk kepada pokok pembahasan. Pokok pembahasan kita yaitu yang pertama adalah pengertian korosi, yang kedua adalah proses terjadinya korosi, yang ketiga faktor-faktor yang mempercepat korosi, yang keempat ada faktor-faktor yang mencegah atau menghambat proses korosi, yang kelima ada contoh-contoh peristiwa korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu korosi? Korosi adalah perubahan logam secara fisik maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadi reaksi redoks, reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya korosi pada besi akan membentuk oksida besi Fe2O3 X H2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Persamaan reaksi yang berlangsung seperti gambar di bawah ini. Apa saja faktor yang mempercepat korosi? Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air yang merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Apa saja faktor yang mencegah korosi? Yang pertama, usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Bagaimana caranya? Dengan membuat lingkaran di sekitar logam bebas oksigen, yaitu mengalirkan gas karbon dioksida. Yang kedua, jika cara pada poin yang pertama terbilang susah, masih ada cara lain, yaitu dengan melakukan pengecatan. Melalui pengecatan, permukaan logam tidak akan bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Dengan demikian, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Yang ketiga, menggunakan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya dalam hal ini logam lain berperan sebagai anoda. Yang keempat, pengorbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Logam dengan potensial elektroda lebih kecil berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi oksidasi logam yang akan terkorosi. Yang kelima, membuat paduan alloy dengan cara mencampurkan besi dan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal sebagai baja stainless.
Yang terakhir kita akan membahas tentang contoh peristiwa korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini dapat kita lihat contoh-contoh peristiwa korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di-pause ya teman-teman agar dapat melihat apa saja sih contoh-contoh peristiwa korosi. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai korosi. Semoga menambah wawasan teman-teman semua. Dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye. You don't even